Pemeran Rio dalam sinetron Anak Jalanan itu kedapatan memiliki 1 linting ganja seberat 0,4 gram. Dylan Putra Allen, aktor sinetron Anak Jalanan, kini berurusan dengan Kepolisian Narkotika Polres Metro Jakarta Selatan. Dylan ditangkap setelah kedapatan memiliki 1 linting ganja seberat 0,4 gram. Pemeran Rio dalam sinetron Anak Jalanan ini ditangkap di lokasi syuting di kawasan Ceger, Jakarta Timur. Saat digeledah, petugas menemukan barang bukti di dalam mobil tersangka. Jadi perangkapan ini berawal dari informasi di mana tersangka ini sering menggunakan bahan-bahan narkotika di wilayah Kemang. Dan dari Kemang ini kemudian dilakukan surveillance atau buntutan oleh anggota narkoba. Kemudian dari surveillance ini kemudian tersangka ditangkap di daerah Jakarta Timur, Ceger, setelah melakukan syuting. Dylan pun mengakui perbuatannya. Aktor kelahiran 8 Januari 1995 itu menyatakan menyesal telah menggunakan narkoba. Saya sudah sangat menyesal sudah mencoba barang-barang kayak gitu dan janji akan berubah. Saya menyesal banget. Dalam dunia sinetron, Dylan tercatat sebagai pendatang baru. Namanya mulai dikenal saat membintangi sinetron Anak Jalanan. Dylan berperan sebagai Rio, anggota geng Serigala. Dylan kini berada di rumah tahanan Polres Jakarta Selatan dan diancam dengan kurungan penjara selama 4 tahun. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Pagi tadi, SPBU Gertak 1 Sungai Jaya. Sepeda motor sedan tercebur ke sungai di Banjarnegara, Jawa Tengah. Dibutuhkan alat berat untuk mengevakuasi sedan keluar dari sungai. Sedan ini berada di tengah Kali Siwatu yang berada di Desa Karangtengah, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Pengemudi sebelumnya hilang kendali saat menghindari sepeda motor. Sopir itu menghindari sepeda motor. Terus dalam kejadian ada korban jiwa? Tidak ada mas, karena dia seorang diri dan sepeda motornya juga lari dan sepeda motor melarikan diri berarti? Iya. Beruntung pengemudi sedan ini selamat, namun evakuasi mobil ini yang menjadi masalah. Dibutuhkan mobil kren untuk mengangkat sedan keluar dari sungai. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Sonik Jatmiko, TV One mengabarkan. Sebuah angkutan kota bermuatan BBM jurusan Manokwari Sidei pagi tadi ludes terbakar di depan SPBU Codo, Jalan Trikora, Manokwari, Papua Barat. Kebakaran membuat petugas SPBU panik dan langsung memadamkan api. Angkot bermuatan ratusan liter BBM jenis premium dalam sebuah jerigen ini terbakar usai sopir melakukan pengisian di dalam SPBU Jalan Trikora, Manokwari, Papua Barat. Kebakaran angkot ini membuat petugas SPBU panik, lalu mengambil alat pemadam kebakaran untuk memadamkan kobaran api yang menjulur ke udara. Hal ini dilakukan petugas SPBU agar api tidak menjalar masuk ke dalam SPBU. Saat itu SPBU dipadati oleh kendaraan yang sedang mengantre untuk melakukan pengisian BBM. Petugas SPBU sempat kewalahan untuk memadamkan kobaran api sebab angkot tersebut memuat ratusan liter BBM jenis premium. Kobaran api dapat dipadamkan 1 jam kemudian. Iya.
Menurut petugas keamanan SPBU, Freddy Wakung, diduga api berasal dari sopir yang sedang membakar rokok di dalam angkot. Percikan api dari rokok tersebut mengenai jerigen yang berisikan BBM jenis premium sehingga angkot langsung terbakar. Mobil ini isi bensin, isi di jerigen. Tapi dia bakar rokok korek di sampingnya bakar. Jadi yang di jerigennya terbakar, sudah langsung menjalar ke dalam mobil. Ternyata musibah kebakaran ini mengungkap fakta baru. Warga Papua memilih membeli BBM dalam jumlah besar untuk dijual sebagai bensin eceran pinggir jalan. Alasan utama adalah keuntungan besar. Pertamina menjual premium di SPBU dengan harga resmi Rp6.950 per liter. Sementara premium yang dijual pedagang eceran pinggir jalan mencapai Rp25.000 per liter. Dari Manokwari, Papua Barat, Takdir TV One mengabarkan. Halo. Kembali menggelar sidang kasus korupsi dan pencucian uang dengan terdakwa mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin. Angelina Sondah yang dihadirkan sebagai saksi mengungkap perintah Nazarudin untuk mengurus sejumlah proyek di pemerintahan atas sepengetahuan seseorang yang disebutnya sebagai pangeran. Sidang kasus korupsi dan pencucian uang dengan terdakwa mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Sidang menghadirkan sejumlah saksi, salah satunya adalah mantan kolega Nazar di Partai Demokrat, Angelina Sondah. Dalam kesaksiannya, Angie mengaku saat duduk di Komisi 10 DPR, ia diinstruksikan oleh Nazarudin untuk mengurusi proyek jatah Partai Demokrat di parlemen, terutama yang berkaitan dengan Kementerian Pendidikan. Berdasarkan pengakuan Angie, perintah Nazarudin itu merupakan perpanjangan instruksi dari pejabat partai di teras atas. Saya tidak pernah mengatakan bahwa saya telah berkeanas dulu. Apakah terdakwa pernah membawa nama-nama pihak lain sehingga untuk lebih meyakinkan supaya perintahnya untuk dituruti? Kalau tidak mengatakan, tapi kalau mengatakan ini perintah ketum dan sudah diizin kamera. Ketum siapa ketum? Perintah siapa ketum? Ketum kalau bukan Pak Enan. Izin kamera itu siapa yang masuk kamera? Saya tahu pangeran siapa. Siapa pangeran? Pangeran, saya mengetahui juga dari Pangeran. Dari siapa? Pangeran itu Tibas Korok maksudnya. Masih proyek. Selain Angie, Jaksa KPK juga menghadirkan 3 saksi lainnya, yaitu Saiful Bahri, Heru Sulaksono, dan M. Arif Taufikur Rahman. Nazar didakwa menerima uang senilai 40,3 miliar rupiah dari PT Duta Geraha Indah dan PT Nindya Karya sebagai imbalan pelicin sejumlah proyek pemerintah. Ia pun diduga menyembunyikan asal-usul kekayaannya dalam 42 rekening atas nama perusahaan dalam grup Permai dan orang lain. Dari Jakarta, Nakota Yesida, Azhari Narotama, TV One mengabarkan. Pencurian bagasi pesawat oleh porter di Bandara Soekarno-Hatta membuat sejumlah bandara meningkatkan pengawasan terhadap para porter. Bandara Adi Sumarmo Solo, Jawa Tengah menambah CCTV untuk memantau dalam maupun luar bandara. Di Bandara Adi Sumarmo, Solo, Jawa Tengah telah terpasang sebanyak 39 CCTV yang dioperasikan dari ruang kendali operasi bandara. Setiap porter yang bertugas di Bandara Adi Sumarmo harus melalui screening atau pemeriksaan menyeluruh. Pengamanan di bandara saya sudah kami pasang kamera CCTV di tiap-tiap titik yang saling berhubungan,
sehingga penumpang masuk, barang masuk itu terekam oleh kamera CCTV semua. Tidak ada yang lewat sedikit pun. Bandara Adi Sumarmo juga segera memberlakukan berita acara antar bandara sehingga bisa diketahui jumlah dan kondisi barang saat berangkat dari bandara asal hingga sampai di Bandara Adi Sumarmo. Sementara itu di Bandara Soekarno-Hatta, PT Angkasa Pura II meningkatkan keamanan di area bongkar muat bagasi. Kamera pengawas CCTV ditambah dari 1.100 unit menjadi 1.425 unit yang ditempatkan di lokasi-lokasi tersembunyi dan sulit dijangkau. Sebelumnya, 4 pelaku pembobol tas penumpang diringkus polisi. Penangkapan itu dimungkinkan setelah polisi mengawasi aksi pelaku dari kamera CCTV di sekitar area bongkar muat penumpang Bandara Soekarno-Hatta setelah banyak laporan penumpang kehilangan harta benda di bagasi. Dari Solo, Jawa Tengah, Agus Sabtono, TV One mengabarkan.